Kembali lagi di podcast Ruang Ekspresi. 2, 3. ini tuh sebenarnya tadi udah tag dari tadi, tapi karena kawan kita ini baru datang, akhirnya barulah dimulai tag ini. Nih, padahal saya yang dari Demak itu malah justru datang lebih awal, tapi kawan kita ini yang rumahnya Kudus malah telat. Coba kita tanya, ini kenapa Pak bisa telat? Ya emang telat. Ya itu jawaban dong, bukan realita, itu pernyataan. Kamu udah kan jawab ya. Terserah kowe. Lah iya dia mau tak jawab ngono ra oleh. Telatmu karena apa memang? Ngerti. Anjir kudu telat ae. Ya udah, kita nggak usah bahas telatnya, kita langsung ke perkenalan dulu mungkin kali ya, karena ini kan podcast perdana, episode perdana gitu. Nah ini tuh sebenarnya ruang ekspresi tapi bertajuk yang non Santai. live, ya yang santai tapi dan yang biasanya yang sering teman-teman tonton itu kan yang live, tapi kali ini itu yang nggak live, makanya apa ya, seenaknya gitu. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini itu bintang tamunya ada Mbak Najwa. nah, sebagai Ketua BEM Psikologi 2023. Tentang itu dulu tentang dulu dong. Ini baru menjabat sekitar berapa bulan? 3 bulan. Dalam 3 bulan ini berarti ya udah cukup lama gitu ya. Berarti udah ada proyek-proyek yang udah jalan. Udah dong pastinya. Itu kalau kita ngomongin soal apa ya, BEM ini kan nggak lepas dari apa ya, tanggung jawab ketua gitu kan. Iya. Itu kan pasti ada cerita di balik menjadi ketua itu dari mana itu langkah-langkah. Langkah-langkahnya. Jadi Dari ketua rumah gitu. dari rumah. Ya, yang pertama dari rumah, betul. Niat dulu. Niat yang dulu pastinya. kan pastinya. Hmm. Jadi kalau langkah-langkah jadi ketua tuh Benar. Minum saya dulu. minum dulu. Enggak, nanti. Oh, oke. Kalau langkah-langkah jadi ketua sebenarnya nggak tahu sih. Lebih ke Ngalir aja gitu. ngalir aja. Soalnya dari awal emang nggak kepikiran mau jadi ketua BEM. Justru malah Jadi ketua BEM. Nggak kepikiran untuk ikut organisasi lagi. emang di luar fakultas udah ikut? Jadi dari SMA tuh udah ikut OSIS sama Pramuka. Lebih aktifnya di Pramuka sih. Kan udah capek kuliah, maunya fokus di kuliah aja. Terus sebenarnya ada larangan juga sih dari orang tua sama ya adalah sambungan gitu dulu. Tapi setelah ternyata selesai, akhirnya memutuskan untuk ya udah balik lagi di organisasi. Gitu. Jadi staff di BEM waktu itu, karena dulu waktu juga sebenarnya dulu pernah daftar juga jadi anggota tapi nggak lolos. Anggota BEM waktu ada rekrutmen. 22. Iya, terus nggak lolos kan. Terus akhirnya daftarlah di staff, keterima. Terus ada proyek-proyek kecil dari periode sebelumnya. Terus akhirnya yaudah ngalir aja, tiba-tiba jadi ketua BEM. Nggak tahu tuh. Nggak tahu. Tiba-tiba aja. Tidur gitu kan. Jadi ketua BEM. Kan nggak mungkin, pasti akan ada pandangan dari misal ketua yang sebelumnya itu, wah ini orang cocok nih. Oh, kalau kayak gitu pernah sih ada omongan kayak jadi, tapi nggak jadi ketuanya, jadi wakilnya. Sebenarnya dulu waktu mepet mau akhir periode udah dikasih tahu kalau disuruh maju jadi wakil ketua BEM, wakilnya. Nggak berpikiran buat jadi ketua BEM-nya. Terus akhirnya berjalan sampai akhirnya nggak ada yang bisa dijadiin ketua. Terus akhirnya aku yang jadi ketua, aku maju jadi ketua. Terus cari wakilnya tuh yang susah sekarang. Awalnya tuh ada beberapa kandidat di situ, tapi ada lain hal, jadi terus
udah nggak jadi. Terus berakhir sama 2 kandidat, tapi yang satu tuh nggak boleh karena masih semester 2. Jadi nggak boleh. Diutamakan semester 3 ya. Justru waktu itu malah semester 1 dong. Waktu itu semester 1, sekarang udah semester 2. Terus akhirnya sama wakil aku sekarang jadi wakil. Siapa tuh wakilnya? Siapa ya? Wakil aku namanya Syarifah Aulia. Ya kebetulan dia berhalangan hadir karena ada full class. Waduh. Jadi cuma Mbak Najwa aja yang bisa hadir gitu. Nah, berarti kan melalui staff dulu gitu kan. Dulu itu yang daftar berapa orang dan keterima berapa orang? Kalau dari staff dulu tuh diambilnya dari volunteer dis. Dulu kan ada disnatalis. Juga dong. Iya dong. Kan dulu ada volunteer disnatalis toh. Nah, itu terus ada info buat staff. Jadi langsung ini daftar jadi staff. Ada beberapa yang emang nggak lolos. Tapi untuk jumlahnya aku kurang tahu pasti ya. Cuma akhirnya yang jadi staff tuh ada 10-an. Yang jadi staff 10. Yang jadi staff 10-11 lah. Itu yang jadi staff lanjut ke periode selanjutnya. Lanjut ke periode selanjutnya. Tapi ada satu yang nggak lanjut. Gitu. Nah, itu setelah jadi staff terus mungkin selang beberapa minggu atau bulan itu tiba-tiba jadi ketua, itu kan pasti ada perbedaan yang signifikan. Itu perbedaannya apa itu? Perbedaannya lebih ke ini. Sekarang kalau apa-apa disangkutinnya pasti ramai ya, pasti ketua BEM. Jadi kalau dulu kan kayak bebas kan ngomong apapun, kayak ngomong kasar lah, bagaimana frontal gitu bebas. Bebas. Sekarang kayak upload apapun aja kadang jangan jedak-jeduk, ditahan gini, gitu. Gini gitu. Tidak bisa ditahan. Kadang ada yang komen kayak ketua BEM jangan upload jedak-jeduk, bebas. Padahal kan nggak ada yang salahnya. Iya, nggak ada salahnya. Tapi memang jedak-jeduk itu dipandang jamet. Iya. Negatif gitu. Iya. Terus banyak stigma yang menganggap jamet itu main jedak-jeduk gitu. Makanya betul. Ketua BEM nggak boleh main jedak-jeduk, nggak boleh jamet. Masalahnya gitu. Karena kan berwibawa harusnya. Iya, harusnya gitu. Nah, selain itu itu kan berarti personal gitu kan. Lifestyle di hidup jedak-jeduk itu enggak? Apa? Nah, faktor lain kalau bedanya sebelum jadi ketua sampai jadi ketua. Bedanya sekarang lebih hati-hati aja sih kalau bersikap dan berperilaku tuh sih. Kalau lifestyle-nya udah kayak biasanya aja gitu. Ya udah kayak aku cuma emang lebih ke hati-hati aja kalau ngomong dan segala macamnya gitu sih. Berarti memang harus dijaga banget ya karena kan dilihat orang banyak gitu. Terus soalnya kadang kayak ketua BEM kok gini gitu kan. Ini baru awal periode ya. Dan ya mungkin belum banyak yang tahu tapi ya gitu. Ini kan ada pertanyaan juga dari teman-teman Kominfo gitu. Iya. Susah nggak sih Mbak jadi ketua BEM? Kalau dibilang susah tuh susah ya. Susah. Kalau gampang itu pada daftar semua. Makanya yang daftar waktu itu dikit. Itu artinya susah. Bukan dikit, cuma emang satu aja. Aklamasi. Berarti itu kalau 1 doang ada kemungkinan nggak jadi apa enggak? Nggak ada. Pasti jadi. Pasti jadi. Beda kak sama pemilihan pemilu gitu kan. Kalau yang nyalon 1 doang terus yang milih nggak ada 50% gitu kan gagal berarti kan kebanyakan golput. Iya. Nah, kalau ketua BEM itu dipilih mahasiswa atau siapa? Kita milihnya lebih ke perwakilan mahasiswa karena kita nggak pemilihan raya, nggak per kelas ada itu kan perwakilan untuk datang waktu ini gitu kan. Terus kita nyampein visi misi dan segala macamnya, ada yang ditanyain dari mereka. Terus habis itu lebih ke siapa yang setuju ini, siapa yang milih ini dan siapa yang milih ini, lebih ke musyawarah sih tepatnya.
Nah ini kan udah apa ya, 3 bulan gitu kan, bisa dibilang ya cukup udah lumayan lama gitu. Itu pasti udah muncul suka dukanya selama menjadi ketua BEM. Ada pasti suka. Kalau Sukanya dulu, sukanya, masa dukanya? iya, kalau sukanya tuh sekarang banyak relasi sih, lebih ke di fakultas-fakultas lain banyak temen kayak nggak di psikologi, teman-teman psikologi aja Itu sekarang aja orang. bosen kan, itu mumet aja kan. mumet orangnya. Terus kayak ya udah, sekarang ada tambah relasi di luar-luar, tambah kayak lebih kenal gimana ya, lebih mengenal kampus tuh kayak gimana sih, fakultas tuh kayak gimana sih, sukanya itu gitu kan, nambah pengetahuan juga. Terus kalau ya itu sih sukanya sama 3 bulan ini ya. Nah aku kan juga apa BEM juga kan anggota gitu. Nah waktu apa kemarin rekrutmen gitu kan, angkatan berapa, 21 berarti, itu lebih dikit, malah jauh, bahkan nggak ada setengahnya dibanding teman-teman angkatan 22 itu. Apa kenapa sih kira-kira kok pada apa ogah-ogahan join? Kalau di angkatan kita sendiri ya, angkatan 21 semester 4 itu lebih ke mereka kayak males untuk berorganisasi ya. Bahkan dari angkatan kita sendiri pun, kita satu kelas ya, satu kelas pun malah cuma hampir kelas D yang rata-rata ikut organisasi. Kelas lain pun kayak ya udah bodo amat, kuliah pulang kayak gitu. Jadi angkatan kita tuh lebih ke angkatan mager kayaknya, angkatan males mikir organisasi kayaknya. Itu menjadi pertanyaan sih yang apa cukup menarik gitu, kenapa kok pada malas gitu, dan apa kenapa kelas kita juga banyak yang join itu kan karena ketuanya juga kelas D juga gitu, makanya pada apa enak gitu kalau sih. Lain tuh kadang ada stigma yang mikir oh BEM tuh sibuk, padahal mah emang sibuk gitu. Iya emang sibuk, tapi pasti Anda mengira nggak sibuk, tergantung kitanya kitanya sibuk atau enggaknya tuh tergantung kitanya. Terus kayak stigma kayak BEM tuh kebanyakan kegiatan repot, ini kuliahnya nggak ini, terus lulusnya pasti urus, gitu. Lulusnya pasti tugasnya telat dan segala macem ya. Banyak stigma kayak gitu. Dan pasti mereka yang mikir gimana ya, mikirnya tuh kayak ya udah sibuk-sibuk aja, nggak ada benefitnya. Dan sekarang udah mulai kelihatan kan benefitnya, kita yang ikut organisasi sekarang kita yang ikut organisasi, ketua BEM dapat berapa kartu ungu yang kemarin disosialisasiin sama Pak Muji kan. Oleh Pak Muji. Ada beberapa ketua dapat 7, wakil 6 dan segala macamnya itu. Jadi itu salah satu benefitnya sih. Gitu. Dan mungkin semoga sih teman-teman bisa tergerak juga buat ayo ikut organisasi gitu. Kayak gitu sih. Udah gitu dong gitu. Udah sih. Nah berarti kan memang apa ya, karena kita harusnya apa bisa ngilangin stigma gitu itu buat orang-orang yang ngerasa BEM itu sibuk, BEM itu ini gitu kan, kita harus bisa gitu apa ngehilangin stigma itu kan gitu. dari diri kita sendiri sih sebenarnya, kayak dari anak-anak BEM yang nggak cuma aku, tapi dari semua anak BEM juga berusaha untuk harus ngehilangin stigma itu, stigma jelek kayak gitu. Dan berusaha untuk ya kita ikut BEM, kita juga nggak lupa sama kuliah kita gitu. Dan sibuknya kita tuh ada hasilnya gitu, ada benefit yang jelas. Walaupun sekarang benefitnya, kalau dulu tuh ada sempat beasiswa buat anak organisasi, tapi sekarang udah nggak ada kan. Itu beasiswa berarti semacam apa ya, berapa semester gitu atau kayak hampir beasiswa ya, seperti beasiswa biasa sih, mungkin itu sih yang menjadi penyebab satu periode gitu kan. Tapi sekarang udah nggak ada, jadi digantinya dari fakultas sekarang kan lebih ke kartu ungu ya, karena kita kartu ungu kan syarat wajib untuk skripsi skripsi gitu. Nah ini ngomongin soal teman-teman mahasiswa yang non organisasi itu kan apa pasti punya apa minat bakat gitu di luar perkuliahan. Nah terkadang kan dia bingung nih mau apa nyampein atau
ngembangin minat bakatnya ini kemana dan ke siapa bilangnya itu kan Masih bingung. bingung ya. Padahal kan sebenarnya kan bisa gitu ke kita ke BEM gitu, tapi terkadang juga sungkan tiba-tiba nggak kenal gitu kan, tiba-tiba ngomong gitu ngomong kan, datang ke BEM gitu kan siapa jadi gitu. nggak jelas gitu kan. Nah kalau untuk itu kan kita ada minat bakat juga ada. Kalau di fakultas sendiri kan ada 2 ormawa ya. Yang satu kan tabula rasa, itu keilmuan, jadi di situ semua kayak keilmuan, kewirausahaan dan segala macamnya tuh di situ. Jadi mungkin nanti bisa langsung untuk kalian yang suka mikir, suka neliti dan segala macamnya, bikin jurnal, itu langsung bisa ke tabula rasa. Siapa sih ketuanya? Ketuanya tuh Niam sendiri. Iya. Semester 4 ya. Iya, kelas kita juga. Gitu. Terus kalau mau nyampein saran dan bingung mau kemananya, kita dari BEM itu siap kok. Maksudnya kayak nggak usah sungkan-sungkan gitu loh. Kita ada yang namanya Kominfo, ada IG BEM, bisa kalau sungkan untuk langsung datang ke BC bisa langsung DM aja. DM di IG BEM atau enggak Di email juga di bisa. email juga bisa. Kalau kita butuh saran dari kalian lah, minat kalian tuh di mana sih sebenarnya kayak gitu. Dan ada banyak sebenarnya, BEM angkatan itu lumayan banyak Kak. BEM angkatan ini tuh ada 45. Karena apa? Teater Aura sekarang bergabung lagi di BEM Psikologi. Jadi ada 45 anggota di BEM Psikologi sendiri. Jadi kalau sungkan langsung aja ngomong, ada temannya kan, ngomong aja saran dan segala macamnya. Lebih baik ngomong daripada dipendem-pendem terus gitu. Terus sampai lulus kuliah gitu kan. Malah Kalau nggak udah enak, lulus kuliah malah nyampeinnya ke siapa gitu nggak kan. terrealisasikan kan Iya, jadinya. makanya mumpung Gitu. masih menjadi mahasiswa, kita apa ya, gas-gasin gitu Semua kreativitas kita. saran-sarannya gitu kan. Kita tunggu. Dan dari Kominfo sendiri kayaknya ada ini ya Kak, ada proyek untuk penyampaian saran dan harapan tuh. Ada, nanti kita kerjasama juga sama departemen Advo. Ya. Itu nanti ya ditungguin aja nanti kapan rilisnya gitu, nanti akan di-share melalui sosmed kita gitu, berupa Google Form gitu, nanti bisa diisi kalau kesahnya gitu. Nanti ditungguin aja teman-teman. Tungguin aja pokoknya. Di IG BEM tuh pasti ada follow up berita terbaru, dan diusahakan selalu selalu berita-berita update lah. Masa iya setahun yang lalu kita upload gitu kan ya? Nggak mungkin ya, nggak lucu juga. Nah, ngomong-ngomong soal tadi kan proja. Nah, proja kan pasti ada di proja deket-deket ini tuh apa tuh? Ini kan mau puasa gitu kan. Mau puasa, proja deket-deketin tuh ada 3 proja Kak. Proja Ramadan semua sih sebenarnya. Tapi yang satu tuh ada bazar. Kita rencananya bazarnya nggak di Unif ya. Nggak di lingkungan Unif karena bosen kan. Jadi di luar. Tempatnya di mana nanti ditunggu aja rilis pamfletnya. Sama bagi takjil kayak biasa, bagi takjil. Dan yang nggak kalah serunya ini buat Fakultas Psikologi sendiri, kita bakal ada bukber sama seluruh mahasiswa Fakultas Psikologi. Dan itu kita rencananya gratis, nggak ada dipungut biaya sama sekali. Ya, jadi kalau kalian datang terus ditarik 5.000 atau 10.000 bilang aja. Bilang ke ini ketua. Iya. Gitu. Jadi ditunggu aja pamfletnya. Tapi dengan syarat harus puasa ya. Harus puasa. Jangan siangnya mokel gitu, sorenya datang. Nggak boleh itu. Parah Anda. Parah itu. Iya. Dan lebih serunya nanti di bukber fakultas tuh ada alumni juga Kak. Alumni, nah itu malah enak, bisa sharing-sharing kita gitu. Bisa sharing-sharing di situ teman-teman. Nanti itu nanti diadakan selama berapa hari? Untuk apanya nih? Untuk bukber. Kalau bubur 1 hari aja dong Kak. Kalau beberapa hari kita ngasih tekor makan dong. tekor dong. Iya dong. Enggak, kita cuma 1 hari dan bazarnya juga cuma 1 hari. Jadi tungguin aja kegiatan-kegiatan kita di bulan-bulan April lah. Iya, itu udah masuk bulan puasa berarti. Gitu. Kapan? Apalagi ya bingung aku. Tapi kalau misal teman-teman kayak
sungkan-sungkan nih mau ada saran buat kegiatan, dan kita juga mau ada di Natalis juga ya kak, deket-deket ini mau ada di Natalis juga. Dan rencananya bakal ada lah, ditungguin aja. Kalau kalian semua mahasiswa aktif ada saran dan buat kita ada mau kayak gini, ada kegiatan ini, mau kegiatan ini, ngomong aja langsung. Kalau nggak mau ngomong ya udah DM aja. DM kan nggak perlu ngomong ya, diketik ya. Iya cuma ngetik. Tapi kan dibatin kadang kalau udah. Saya mau ini gitu kan. Oh iya. Baiklah. Nah, itu dulu sih. Nah, ini kan ya ngomong-ngomong soal kabinet baru gitu kan. Kita kan nama kabinetnya itu Nawasena. Nah, Nawasena ini memiliki arti apa sih Nawasena ini? Kalau Nawasena sendiri tuh artinya masa depan yang cerah. Itu bahasa diambil dari bahasa mana? Bahasa mana ya? Bahasa ini sih lebih ke bahasa baku gitu. Enggak sih, itu Nawasena tuh sebenarnya banyak ya, udah banyak yang gunain. Sini juga hukum ini. Hukum UKM-nya Nawasena juga pakai Nawasena juga. Terus ada dari Hima juga ada yang Abhinaya Nawasena juga ada. Pernah lihat juga apa? BM Unisba gitu. Periode Nawasena. Karena Nawasena artinya kan masa depan yang cerah. Dan pasti kebanyakan caranya di Google. Dan namakan sebuah doa gitu. Iya, semoga doanya periode ini bisa lebih baik lagi sih, lebih baik lagi dan lebih gimana ya? Lebih bisa menaungi teman-teman mahasiswa aktif sih, gitu. Sama kayak visi misi kita. Nah, apakah mau disebutin di sini visi misi? Enggak usah, nanti aja di spill waktu kita rilis kepengurusan. Iya itu gitu. Itu juga ada nanti. Berarti kan, nah yang memberi nama Nawasena ini siapa? Najwa sendiri kah atau bersama? Nawasena tuh nama yang kita cari-cari sih bareng-bareng sih sama wakil aku juga, sama bareng-bareng ada. Jadi waktu itu kita di BEM, kita bingung nih mau ini apa nama kabinetnya gitu, nggak tahu juga gitu. Waktu apa durasi buat nentuin juga pendek gitu, nggak pendek juga kan. Jadi aku jadi terus tuh itu belum mikir kabinetnya apa sih, kayak beberapa kali ganti dan beberapa kali logonya juga kayak bingung kan nentuin logo juga. Dan akhirnya cari-carilah di Google referensi yang sesuai sama visi misi kita. Inti dari visi misi kita kan ya udah pengen masa depan BEM tuh jadi cerah gitu dan lebih tertata lagi kan. Akhirnya dapetlah nama itu Nawasena gitu kan. Udah terus akhirnya kita buat logonya, akhirnya jadi Nawasena gitu. Dalam 2 hari apa berapa hari, padahal hari sebelumnya itu kita udah hektik banget, kayak bingung mau kabinet apa nih gitu. Kayak gitu. Soalnya kan dari kabinet terdahulu itu selalu punya nama dan logo yang menarik gitu. Betul. Jadi kita nggak boleh kalah. Nggak boleh kalah juga kan. Kalau sama pun kayak kenapa nih kok logonya kok sama gitu kan? Nggak ada ciri khasnya, gitu. Jiplak kan jadinya. Jadi kita harus mikir gitu dengan waktu yang singkat. Berarti yang tadi yang deket-deket ini tuh Ramadan sih, acara Ramadan ya, ada bagi-bagi takjil, terus bazar, terus buka bersama. Pokoknya kalau mahasiswa aktif psikologi ditungguin aja buka berfakultasnya sama alumni, sama semua dosen dan semua mahasiswa aktif. Jadi ditunggu aja nanti buat undangannya. Pokoknya tungguin. Tapi harus puasa syaratnya. Kalau nggak puasa nggak boleh ikut. Iya. Tapi ya boleh juga sih, iya kembali lagi. Nggak mungkin kan kita ngabsen puasa apa enggak nih? Kita kan bukan malaikat. Betul. Kita nggak tahu puasa apa enggak. Ini juga bisa sharing di situ kan. Di situ ada Bu Dekan juga, ada wakil dekan 3 kita juga sebagai kemahasiswaan ya, Bapak Hasan pastinya. Nah ini aku juga mau nanyain perwakilan pertanyaan dari teman-teman itu, kalau kita lagi stres ngerjain tugas ya, terus sampai depresi itu konselingnya ke siapa sih? Nah kalau kita
kita mahasiswa psikologi ya, kita kalau stres nggak cuma tugas ya, ada stres karena cinta pasti, stres karena keluarga atau apapun maunya, kalian bisa datang ke KPT. Kita ada juga KPT Insight, itu juga dari dosen kita sendiri. Dosen kita kan psikolog ya, kita psikologi, jadi langsung datang aja buat mahasiswa psikologi. Atau enggak nantinya di bazar juga ada konseling gratis gitu. Ya kita rencananya juga di sana ada konseling gratis. Jadi datang aja, nanti ditunggu pamfletnya juga. Itu kalau nanti bayar malah justru buat umum ya. Kalau kalian punya teman gitu yang non psikologi, yang stres gitu, bisa diajakin gitu. Karena ke psikolog sendiri kadang orang tuh tabu Mas, kayak psikolog tuh apa sih, kayak mikirnya, orang gila gitu, pasti emang kita gila ya, gitu kan. Padahal enggak sebenarnya tuh. Yang penting kamu manusia, pokoknya bawa aja ke psikolog. Betul. Gitu aja sih mungkin sampai Oke. Baiklah. Ya udah. Sampai gitu aja sampai sini. Mungkin bisa lanjut nanti pas episode kedua. Nah, tentunya nanti dengan narasumber yang berbeda dan tema yang berbeda. Nanti kita akan di sini tuh apa ya? Ini mungkin disclaimer dulu. Santai aja sih ya. Jadi ruang ekspresi itu nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama itu yang live, yang ada kartu ungunya, yang sebelumnya teman-teman pernah ikutin berpartisipasi itu. Nah, yang kedua itu yang ini yang nggak live, jadi bisa didengerin di Spotify dan juga di YouTube gitu. Ini nggak ada kartu ungunya, jadi jangan berharap ya. Jangan berharap untuk dengerin kartu ini ungu. dapat kartu ungu. Makin kalau ini ada kartu ungunya, itu absennya juga gimana gitu kan, nggak live. Nggak live gitu kan. Podcast iya. nggak mungkin di absen kan. Makanya ya udah sampai gitu aja. Gitu aja, oke. Iya gitu aja nanti juga bisa aja kita buka Q&A gitu ya buat pertanyaan lebih lanjut. Jangan sungkan pokoknya, karena kemarin kita sempat buka Q&A juga di IG kan, tapi itu yang isi dua doang. Dua itu anggota kita satu, alumni satu, itu parah banget sih mahasiswa. Sumpah. Enggak, itu kan kalian bisa nanya apapun gitu. Nggak usah sungkan ya. Santai aja, chill. Iya, yang penting jangan nanya nomor WA masnya. Jangan dong. Jangan, udah punya soalnya. Udah punya orang tua. Oh iya. Udah sampai segitu aja, and see you next time. Bisa. Udah. Ngomongin apa sih?